Kenapa sih beasiswa LPDP itu diminati banyak banget orang, bahkan sekelas artis kayak Maudy Ayunda, terus Tasya Kamila, Gita Gutawa, atau konon si Acha Septriasa sama Alisa Subhadono juga menggunakan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi mereka. Memang segitunya ya, bahkan ini juga terbukti dari banyaknya peminat atau pendaftar beasiswa LPDP di tahap 1 tahun 2025 yang sudah mencapai 38.000 pendaftar. Beasiswa ini bisa dinilai makin kompetitif ya setiap tahunnya gitu. Namun apa sih sebenarnya yang menyebab sangat diminati orang-orang? Berikut ini beberapa alasan dan ulasannya. Yang pertama adalah karena kuotanya cukup banyak ya. Untuk beasiswa strata S2, S3, kuota beasiswa LPDP itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan beasiswa lainnya. Bahkan beberapa beasiswa yang dari luar ya, itu sangat kompetitif ini gitu. Dibandingkan dengan beasiswa yang dari Indonesia, itu juga cenderung kuotanya lebih banyak. Misalnya kayak dibandingkan dengan beasiswa unggulan gitu, yang hanya menyediakan 1.000 sampai 2.000 kuota, itu pun untuk anak S1, S2, dan S3 gitu. Tentu untuk pasca sarjana kuotanya lebih sedikit gitu ya. Ini juga salah satu alasan sih kenapa orang-orang lebih memilih LPDP dibandingkan beasiswa lainnya. Lalu kuota yang diberikan itu juga cenderung lebih menyeluruh. Seperti kita tahu bahwa beasiswa itu biasanya kan hanya untuk orang-orang yang pertama dia super pinter dan super akademik banget gitu. Yang kedua adalah mungkin mereka yang pinter banget namun membutuhkan dana atau prasejahtera gitu. Tapi LPDP itu beda dibandingkan beasiswa-beasiswa itu. Jadi LPDP itu memberikan kesempatan kepada banyak kalangan ya. Misalnya ada ya tentu beasiswa prasejahtera, beasiswa afirmasi, beasiswa untuk anak muda Papua gitu, juga beasiswa untuk para pegawai negeri sipil atau Polri, terus beasiswa untuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam kampus top dunia, sampai orang-orang yang biasa aja gitu kayak dia nggak pinter-pinter banget tapi juga nggak tergolong masyarakat kurang mampu seperti itu. Jadi serba nanggung gitu kalau mau mendapatkan beasiswa. Nah, dengan LPDP inilah kaum-kaum yang serba nanggung ini bisa difasilitasi asalkan dia bisa sesuai dengan kriterianya gitu. Misalnya kayak mau berkontribusi dan lain-lain gitu. Meski begitu memang nggak bisa dipungkiri ya, peminatnya juga makin banyak, persaingannya juga makin ketat, passing grade-nya juga semakin tinggi gitu. Jadi teman-teman harus pinter-pinter untuk mencari kekuatan atau strength atau jenis beasiswa yang mau dipilih di LPDP, karena ya mereka punya kuota masing-masing juga sih di setiap jenis beasiswa tadi itu. Yang kedua adalah beasiswa ini buka sepanjang tahun. Kebanyakan beasiswa kan biasanya buka sekali setahun, kayak misalnya Chevening buka setiap awal tahun gitu. Namun LPDP itu membuka 2 kali kesempatan dalam 1 tahun. Ini sebenarnya cukup menarik sih, karena apa? Ya kalau kita gagal daftar di tahap 1, kita masih bisa punya kesempatan untuk mencoba di tahap kedua. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan dokumen-dokumen yang sebenarnya nggak murah yang kita dapatkan ya, untuk dimanfaatkan kembali dalam mendaftar beasiswa, kayak dokumen-dokumen bahasa asing, IELTS, TOEFL gitu, atau letter of acceptance dari kampus impian kita yang biasanya masa durasi defernya itu 1 tahun juga. Jadi kita bisa mencoba lagi jika memang gagal. Sejauh ini ritme pendaftaran LPDP itu juga masih sama dan rutin. Bisa diprediksi kapan bukanya gitu. Kayak yang pertama biasanya dia buka di bulan Februari. Lalu tahap 2 adalah buka di bulan Juli. Jadi kita bisa mempersiapkan timeline untuk merencanakan studi kita dengan lebih tepat. Yang ketiga adalah benefit dari LPDP yang cukup banyak dan
jaminannya juga terjamin. Nggak dipungkiri ya, LPDP tuh kayak lebih totalitas gitu dan komitmen tinggi untuk menyekolahkan para awardinya. Jadi segala hal mulai dari SPP, terus uang bulanan, lalu uang tesis, publikasi, terus uang buku, jaminan kesehatan, semuanya itu bisa di-cover oleh beasiswa ini. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa coba cek video aku yang ini di sini atau di sini ya, di sini itu lengkapnya sudah pernah saya bikin kan. Jadi dibandingkan beasiswa lainnya seperti misalnya Tanuto Foundation gitu ya, itu kan juga cenderung punya uang saku yang lebih rendah gitu, atau beberapa beasiswa lainnya hanya mengcover uang kuliah gitu. Yang keempat adalah pilihan kampus cenderung banyak dan sangat variatif. Pilihan kampus yang di cover LPDP tuh range-nya tuh cukup luas sebenarnya. Dia tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Jadi nggak hanya mencakup 5 kampus besar di Indonesia kayak UI, UGM, ITB, ITS gitu. Tapi banyak banget pilihannya. Jadi kamu mau sekolah di mana itu bisa dibiayai asalkan dia masuk ke dalam daftar kampus LPDP kan, misalnya UNY, terus Unibrau, terus kampus-kampus lain itu UIN, itu masih bisa di cover oleh LPDP. Untuk konteks luar negeri, skema kampus yang di cover juga sangat beragam ya. Mau semahal apapun kampus impian kamu, kayak misalnya Harvard gitu kan yang butuh dana miliaran, itu juga bisa di cover oleh LPDP. Waktu aku PK, Direktur LPDP pernah menyampaikan bahwa LPDP banyak membuka peluang jika teman-teman mau mengambil kuliah di negara-negara yang tidak mainstream seperti itu, kayak misalnya negara-negara yang kualitasnya bagus tapi dananya juga nggak terlalu mahal, kayak misalnya Italia, terus Timur Tengah dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang mau berstrategi juga bisa coba kampus-kampus yang memang nggak terlalu mainstream tapi bisa masuk kriteria dari kampusnya. Yang berikutnya adalah beasiswa ini tidak diwajibkan untuk mempunyai letter of acceptance. Jadi teman-teman tidak harus mendaftar kampus terlebih dahulu untuk mendaftar beasiswa LPDP. Tentu mendaftar kuliah itu juga nggak murah ya, dan nggak mudah gitu. Apalagi buat yang ingin kuliah di luar negeri, masih butuh tes-tes semacam, kalau misalnya di Amerika butuh tes GMAT, GRE, lalu tes IELTS juga yang nggak murah, terus beberapa tes lainnya. LPDP memberikan skema yang meringankan gitu, jadi teman-teman bisa mencoba daftar beasiswa dulu, baru nanti difasilitasi untuk mendaftar kampus impian. Selain itu sebenarnya ya biaya pendaftaran itu juga bisa di cover oleh LPDP. Jadi cukup berbeda ya dibandingkan beasiswa lain yang lebih banyaknya itu mengharuskan kita untuk punya LOA atau sudah terdaftar di kampus terlebih dahulu baru bisa mendaftar beasiswa. Bahkan di beberapa jenis beasiswa kayak misalnya afirmasi, teman-teman bisa mendapatkan pendampingan atau pengayaan bahasa kalau nggak salah namanya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pelatihan secara gratis. Itu ini sangat membantu ya buat kita mendaftar kampus yang memang nggak murah seperti itu. Kayak visa dan lain-lain itu juga bisa di cover. Jadi lumayan banget kan dibandingkan ya mungkin beasiswa lainnya. Namun tentu dengan beberapa kelebihan-kelebihan ini, beasiswa ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah, yang pertama adalah semakin menarik, semakin banyaklah persaingan yang ada gitu, semakin banyak peminatnya, tentu ini membuat passing grade-nya semakin tinggi. Bayangkan 2023 passing grade tes substansi untuk beasiswa reguler itu masih 900-an. Nah, tahun 2025 passing grade-nya udah 1000 lebih gitu kan. Dan itu wow banget sih sebenarnya. Dan semakin tinggi semakin meningkat gitu kan, karena semakin banyak peminatnya dan mungkin kualitas orangnya juga semakin bagus yang daftar. Jadi ini juga kita perlu tricky ya, perlu berstrategi jenis beasiswa mana yang akan kita apply di LPDP. Untuk beberapa jenis LPDP-nya mungkin aku bikin video terpisah aja. Oke, sekian video kali ini, semoga membantu dan
Semangat jika teman-teman sedang mendaftar beasiswa ini, semoga lolos dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang sama-sama sedang berjuang. Dah.